Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun yang datang kepada kalian, apapun yang ada terdapat pada diri kalian dari nikmat-nikmat yang kalian rasakan, sesungguhnya semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan terbaik mensikapi nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita selain mensyukuri apa yang sudah Allah nikmatkan kepada kita. Dan jalan terbaik untuk mensyukurinya adalah menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk berbakti, mengabdi, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya orang yang mendapatkan nikmat kemudian dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka betul-betul dia telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang mendapatkan nikmat tetapi kok malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah berikan kemudahan, semakin Allah berikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan di dunia, kok kemudian dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya yang dia dapatkan bukanlah nikmat melainkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, kullu ni'matin la tuqarribu ila Allah azza wa jalla fahiya baliyatun. Seluruh nikmat, semua nikmat yang tidak menjadikan seorang hamba semakin dekat dengan Allah, maka sesungguhnya itu bukanlah nikmat melainkan baliyatun, melainkan itu adalah musibah. Karena kalau kita tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan ancamannya adalah inna azabi lasyadid, bahwa azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih.
Untuk siapa? Untuk orang-orang yang ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan Rasulullah sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kami ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita di bulan Ramadan, karena niki momennya masih Syawal gitu, walaupun sudah masuk akhir Syawal gitu. Tapi kan memang disunnahkan, sunnah dari para sahabat ketika mereka bertemu dengan Idul Fitri, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minni wa minka. Tapi kemudian karena kita banyak orang, akhirnya menggunakan kata ganti orang banyak, taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita di bulan Ramadan. Juga kami ingin menyampaikan pula, apabila kami memiliki kesalahan, kekhilafan selama bermuamalah dengan panjenengan semua, maka kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalaupun misalnya ada kesalahan dari para jamaah sekalian terhadap kami, insya Allah sudah dimaafkan. Loh Ustaz, apa maaf-maafan harus di bulan Syawal? Nggih mboten. Tapi di Syawal niku nggih momen salah satu momen baik untuk meminta maaf. Kadang enten loh, orang itu gengsi untuk minta maaf, tapi pas ketemu Syawalan, pas ketemu halal bihalal, gelem nyuwun pangapunten. Niku kan kadang enten sing kados niku, ya lebih baik setahun sekali daripada tidak sama sekali. Walaupun kalau misalkan kita lihat ciri-ciri orang bertakwa niku di dalam surat Ali Imran, orang bertakwa itu adalah wal 'afina 'anil nas. Orang yang kemudian bukan meminta maaf, orang bertakwa itu mampu memaafkan sebelum orang yang berbuat salah itu minta maaf. Ini kok orang bertakwa. Oke, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada apa yang tadi saya sampaikan terkait dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sangat banyak. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sangat beragam. Terlebih kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nikmatani, ada dua nikmat yang sering kali dilalaikan oleh manusia, maghbuna fihi makatsirun minan nas. Sering kali dua nikmat ini sering kali dilalaikan oleh manusia. Nikmat apa itu? Yang pertama as-sihah, yang kedua al-faragh. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat waktu luang. Karena kedua nikmat ini tidak bisa kita rasakan manfaatnya kecuali setelah hilang dari kita. Bahkan tidak hanya nikmat ini, semua nikmat niku akan lebih terasa ketika nikmat itu sudah hilang dari diri kita. Nikmat sehat, kapan kita bisa merasakan nikmat sehat? Ketika sakit. Apalagi sakitnya lumayan parah, hanya bisa berbaring di tempat tidur misalnya, untuk berdiri saja susah, untuk makan saja susah, maka kemudian yang dipikir, oh alah saya sakit penak temen ya gitu. Ketika sakit misalnya tidak bisa merasakan makan enak, tapi ketika sehat kita bisa merasakan enak makan. Mending makan enak nopo enak makan? Milih pundi? Makan enak nopo enak makan? Bedanya nopo? Makan enak niku nopo?
makan enak ya lauknya enak gitu ge, makannya luar biasa. Tapi enak makan gitu mawon arep lauk tempe tahu ya tetap enak karena enak makan. Dan seperti ini terkadang tidak dirasakan oleh orang-orang yang sedang sakit. Nikmatnya waktu luang. Kapan kita bisa merasakan nikmatnya waktu luang? Ya ketika kita kemudian sangat sibuk, pekerjaan numpuk, tugas dari kantor numpuk, harus dikerjakan, tidak cukup 1 hari, bahkan terkadang harus nginep di kantor, terkadang seperti itu. Ya, baru kita merasakan, oh enak kayak misalnya jam 10, jam 12 pada duhur sudah pulang ke rumah, bisa bertemu dengan keluarga. Bahkan nikmat Islam itu, nikmat Islam itu nanti akan disesalkan oleh orang-orang kafir. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hijr Alif Lam Mim, saya lupa, astagfirullah. Rubama yawaddu alladziina kafaru law kanu muslimin. Jadi menurut para mufassir, ayat ini menjelaskan tentang bagaimana orang-orang kafir itu menyesal ketika mereka sudah disiksa di dalam neraka, mereka kemudian tidak kuat dengan siksaan yang ada di dalam neraka, mereka kemudian berangan-angan, rubama yawaddul ladina kafaru, orang-orang kafir kemudian berangan-angan, kalau kok dulu lau kanu muslimin, kalau kok dulu mereka itu termasuk orang-orang Islam, termasuk orang-orang muslim, maka mereka tidak akan mendapatkan siksa di dalam api neraka. Kapan bisa dirasakan nikmat Islam itu? Ya nanti ketika kita kemudian mendapatkan balasan berupa surga. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pagi hari ini coba kita akan merenungkan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan mungkin ini juga termasuk salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat waktu. Karena sejatinya umur kita, bukan umur kita, dan hidup kita itu semuanya kumpulan-kumpulan dari waktu. Lah enten bayi nembe lahir, kemudian kita nopo istilah ini kun nengok bayi muyen gitu kan, muyen bayi nembe lahir kita ngerti kapan lahirnya wingi. Lah dikatakan, kalau dikatakan lahirnya kemarin berarti umur bayi ini pinten? Sehari. Baru sehari. Kemudian ketika hari itu berkumpul menjadi 7 hari, diakikahi kalian wong tuani, maka ketika ditanya umur bayi itu sudah 7 hari, berarti sudah berapa hari? Sudah berapa? Sudah berubah atau belum istilahnya? Kadang sudah berubah, pinten umurnya 1 pekan atau 1 minggu. Ketika minggu berkumpul menjadi 4 minggu, maka istilahnya kemudian berubah lagi. Berapa umurnya? 1 bulan. Bulan kemudian berkumpul menjadi 12 bulan, istilahnya berubah lagi menjadi 1 tahun, dan seterusnya. Dan sampai sekarang itu kita itu kumpulan dari hari-hari yang telah berlalu. 60 tahun, 40 tahun itu kan kumpulan dari waktu. Kumpulan dari waktu. Nah, ternyata tidak hanya hidup kita yang kemudian itu terkait erat dengan waktu, ternyata ibadah kita itu juga terkait erat dengan waktu. Sholat wajib misalnya, sholat wajib kita lakukan 5 waktu, dan itu terkait dengan waktu. Dan terkadang juga kita mengaitkan berbicara, oh kapan ketemunya, ketemunya bar luhur. Nggak perlu nyebut jam, bar luhur berarti jam bintang jam 1, jam setengah 2 misalnya, seperti itu. Tidak perlu menyebut waktu, karena waktu patokannya adalah sholat misalnya, waktu sholat. Dan ibadah kita ternyata banyak yang berhubungan erat dengan waktu sholat misalnya. Kemudian puasa yang kita lakukan selama 30 hari 1 bulan misalnya, kapan kita lakukan? Di bulan Ramadan. Boleh nggak dilakukan di bulan yang lain? Sunnah. Boleh, betul. Kalau yang wajib hanya di bulan Ramadan,
kecuali kalau panjenengan melanggar salah satu aturan di bulan Ramadan. Misalnya di bulan Ramadan siang hari panjenengan qadarullah dengan sengaja dan dengan sadar diri melakukan hubungan suami istri, maka hukumannya adalah nopo? Hukumannya yang pertama yang pertama adalah membebaskan budak. Membebaskan budak itu berat karena harus membeli budak. Kalau nggak sanggup maka berpuasa mutatabi'ain 2 bulan, dan itu harus berturut-turut. Kalau terputus di tengah, ngulangi lagi. Kados minum obat nopo niku ada penyakit yang kalau minum niku kalau terputus di tengah harus ngulangi lagi minum obatnya nih. Jadi 2 bulan berturut-turut harus 2 bulan. Kalau pedot ya harus ngulangi, hitungannya diulang lagi dari 1. Nah, tetapi kalau misalkan kita pahami yang puasa 1 bulan full, kalau tidak ada tidak ada pelanggaran, maka hanya di bulan Ramadan. Puasa Senin Kamis, maka harinya di hari Senin Kamis. Boleh nggak puasa Senin Kamis di hari Selasa? Loh, jenenge berpuasa Senin Kamis kan berarti Selasa. Kemudian puasa sunnah lain, misalnya puasa Ayyamul Bid atau puasa 3 hari di pertengahan bulan, maka hanya boleh dilakukan di tanggal 13, 14, 15. Melakukan ibadah haji, boleh nggak ibadah haji dilakukan di bulan Muharram? Boleh betul? Ya nggak boleh. Ibadah haji kok di bulan Muharram? Ibadah haji itu di bulan Dzulhijjah. Kecuali kalau umroh itu boleh di bulan mana saja, ya. Kecuali ketika sedang melaksanakan ibadah haji gitu. Kalau hajinya dulu baru umrohnya, atau bisa umrohnya dulu baru hajinya. Nah, kemudian misalnya melakukan menyembelih hewan kurban. Jenenge kurban itu disembelih tanggal pinten? 10 Dzulhijjah atau di hari tasyrik. Kalau misalkan 10 Dzulhijjah tidak bisa, maka boleh disembelih di tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu menyembelih hewan kurban. Di selain tanggal itu maka bukan kurban lagi, ya, itu sudah sifatnya adalah sedekah. Dan sedekah. Jadi ternyata tidak hanya hidup kita yang terkait erat dengan waktu, ternyata banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan juga terkait dengan waktu. Membayar zakat fitrah misalnya. Zakat fitrah niku dibayarkan kapan? Seminimal-minimalnya niku sebelum sholat Id. Sebelum sholat Id. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau boleh dibayarkan pada hari Id, batas akhirnya adalah adzan maghrib pada hari Idul Fitri. Tetapi kalau sudah lewat adzan maghrib pada hari Idul Fitri, setelahnya sudah tidak dianggap sebagai zakat fitrah. Walaupun nanti kalau bayarnya setelah sholat Id itu dihukumi makruh. Ya. Zakat fitri juga dilakukan terkait dengan waktu. Zakat mal atau zakat yang lainnya misalnya, itu juga terkait dengan waktu. Zakat mal contohnya, kalau dia sudah mencapai nisab, ya, maka wajib dibayarkan pula ketika dia juga sudah melewati haul. Haul itu sudah selama 1 tahun dimiliki harta tersebut, terikat dengan waktu. Ya, Masya Allah, ternyata hidup kita, ibadah kita niku erat sekali kaitannya dengan waktu. Saking pentingnya waktu, maka Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam kitab Al-Qur'an, di dalam kitab pedoman kita, 1 surat yang membahas khusus tentang waktu, atau yang dinamakan dengan surat Al-Asr. Kemudian di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr, demi waktu atau demi masa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kalimat demi itu kan artinya sumpah. Padahal kita sebagai hamba Allah itu tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah. Kita itu dilarang bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang-orang muslim ya, kemudian menjadi pejabat gitu ya, maka disumpahnya niku
di hadapan Al-Quran gitu kan, aturannya seperti ini kan, kemudian dia disumpah di hadapan Al-Quran. Dan memang kita tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah. Contoh misalnya suwer sambal geledek nopo lah sejenisnya niku lah. Nah itu sumpah-sumpah yang tidak diperbolehkan. Maka misalnya ketika kita ingin, misalnya contoh kasusnya adalah kita dituduh mencuri misalnya, padahal kita tidak melakukan. Kita dituduh mencuri padahal kita tidak melakukan. Nah kemudian karena kita kuat dengan kuat dengan pengakuan kita bahwa kita ini bukan tidak mencuri, bahwa saya ini tidak melakukan pencurian, maka untuk menguatkan perkataan kita, menguatkan persaksian kita, maka kita akan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, demi Allah, saya tidak mencuri. Kalau sudah seperti itu ya sudah, jangan kemudian dipaksa terus orang yang kemudian menuduh dia mencuri terus dipaksa, nggak mungkin kamu tidak mencuri gitu. Padahal dia sudah bersumpah atas nama Allah. Ya. Ini bentuk bagaimana kemudian kita menghormati seseorang yang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh menggunakan sumpah itu untuk kedustaan atau untuk main-main, karena resikonya sangat berat. Apalagi kemudian kita menggunakan sumpah itu untuk kebohongan. Wah, ini dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kemudian kita memainkan sumpah atas nama Allah. Nah, maka kita sebagai manusia, kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Nah, kenapa? Kalau jawaban mandanda gelik, ya terserah Gusti Allah. Gusti Allah saya bersumpah kok dengan protes itu jawaban dagelnya. Tapi dalam ranah ilmiah, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama-nama makhluknya misalnya? Di dalam Al-Quran kan Allah sering mengucapkan misalnya wal asr demi waktu, wal duha demi waktu duha, wal fajr demi waktu fajar, wal lail ya demi waktu malam, wal adiyati dhabha demi kuda perang, dan seterusnya. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluk-makhluknya, itu sebetulnya pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, bahwa sesuatu yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kedudukan yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu, wal asr demi masa, demi waktu, berarti di situ ada pesan dari Allah, wahai manusia, wahai hamba Allah, lihat, ini waktu itu sangat penting untuk kehidupan kalian. Waktu itu memiliki kedudukan yang sangat penting untuk kehidupan kalian di dunia. Maka kemudian seorang ulama, seorang mufassir, saya mengambil dari penjelasan Syekh Sulaiman Al-Lahim dalam kitab Tafsir Aunur Rahman fi Tafsiril Quran. Beliau mengatakan paling tidak ada tiga sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu dalam kalimat wal asr, demi waktu. Walaupun di dalam penafsiran yang lain, wal asr itu diartikan sebagai demi waktu asar. Ada yang menafsirkan seperti itu. Lah kemudian mana yang betul Ustaz? Yang betul demi waktu atau demi asar? Dua-duanya demi waktu atau demi waktu asar? Mana yang betul? Dua-duanya betul. Dua-duanya bisa dikompromikan. Ketika Allah kemudian mengatakan wal asr demi waktu, maka itu mencakup semua waktu. Ketika Allah kemudian diartikan wal asr demi waktu asar, maka waktu asar itu adalah bagian dari waktu. Dan hikmahnya ketika ditafsirkan demi waktu asar, ini untuk menunjukkan bahwa kehidupan manusia itu seperti waktu asar. Singkat
singkat. Waktu asar itu dawan apa? Pendek. Sebentar. Sekarang adzan asar jam berapa? Jam 3. Maghrib jam setengah 6. Setengah 6 lebih sedikit. Kan berarti waktu asar mungkin jam dong. Hanya 2 jam setengah. 2 jam setengah itu kalau dari 24 jam berapa persen ya? Nggak usah besok-besok kon ngitung yang mumet ya, sekian persen lah gitu. Daripada kon ngitung angel ya sekian persen dari 24 jam, artinya sedikit sekali waktu kehidupan kita di dunia. Nah, tetapi waktu asar itu juga bagian dari waktu yang Allah berikan kepada kita. Nah, sebab pertama menurut Syekh Sulaiman Al-Lahim, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu, ini menunjukkan betapa pentingnya waktu. Yang pertama, kenapa? Karena waktu itu adalah umur manusia, dan umur itu adalah sarana atau modal untuk kita beramal soleh. Orang kalau masih punya waktu, masih punya umur, masih bisa beramal soleh. Tapi kalau sudah tidak punya umur, artinya sudah habis waktunya, sudah habis umurnya, sudah meninggal dunia, apa masih bisa beramal soleh? Tidak. Orang yang sudah meninggal sudah tidak bisa beramal soleh, karena dia tinggal mendapatkan apa yang dia usahakan ketika di dunia. Kalau dia kemudian punya amal-amal yang pahalanya mengalir, alhamdulillah. Selama amalnya dimanfaatkan oleh manusia atau kita kenal dengan amal jariah, maka ketika amal itu masih dimanfaatkan oleh manusia, selama itu pula pahala itu akan terus mengalir walaupun dia sudah meninggal dunia. Atau anak-anak soleh yang kemudian senantiasa berdoa kepadanya, maka setiap anaknya berdoa, pahala dari Allah Subhanahu wa taala juga mengalir untuknya walaupun dia sudah berada di dalam liang lahat. Tapi kan dia sudah tidak bisa sholat lagi, sudah tidak bisa mengerjakan puasa lagi, sudah tidak bisa mengerjakan amal-amal soleh yang lainnya, karena memang waktunya sudah habis di dunia. Maka umur itu harus menjadi renungan bagi kita, Bapak dan Ibu sekalian. Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Ini kok enggak kelihatan ini. Oh, ini ya. Oke, saya lanjutkan. Akhirin ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan, wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan siang dan malam silih berganti. Menjadikan siang dan malam silih berganti agar apa? Agar kita itu mau mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah dari Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada kita adalah kita pahami bahwa umur kita, waktu kita di dunia waktu kita di dunia itu adalah waktu yang terkadang itu silih berganti. Artinya kadang kita kan paham tentang atau mendengar istilah tentang roda kehidupan. Kenapa kehidupan itu diistilahkan roda? Berputar. Tapi bukan roda yang kempes gitu. Roda yang kempes kan kisah terus menemukan bocor gitu. Nah, roda yang berputar itu maksudnya
Ya, memang ada yang mengartikan kadang di atas, kadang di bawah. Tapi kalau kita kembalikan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup kita ada waktunya kita senang, ada waktunya kita sedih, ada waktunya kita bahagia. Kalau senang itu sedih. Kalau ada waktunya kita mendapatkan kemudahan, tapi juga ada waktunya kita mendapatkan kesusahan. Ada waktunya kita bertemu dengan kelapangan, ada waktunya juga kita bertemu dengan kesempitan. Ada waktunya kita bertemu dengan siang, ada waktunya kita bertemu dengan malam. Ada waktunya kita bertemu dengan sehat, merasakan kesehatan. Ada waktunya juga kita bertemu dengan sakit. Ada masanya kita bertemu dengan masa muda, ada masanya juga kita akan merasakan hari tua. Jadi ternyata umur kita nih, kalau kita renungkan sekali, kita akan menemukan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Dan hal-hal tadi yang saya sebutkan itu bukan hal yang kemudian terjadi begitu saja. Bukan terjadi kemudian sudah seperti itu, enggak. Karena di situ ada peran dari siapa? Peran zat yang menciptakan kita, peran dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Al-Furqan ini disebutkan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda. Tanda-tanda untuk siapa? Orang yang mau mengingat Allah dan orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bersyukurnya? Tadi saya katakan bersyukur terbaik. Rasa syukur atau mengungkapkan rasa syukur terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk apa? Untuk taat sama Allah. Apalagi kemudian kita itu masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah diberi umur, kesempatan untuk hidup, maka kesempatan hidup kita ini jangan sampai kemudian kita sia-siakan. Eman-eman, mau hidup itu tidak lama. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, sampai kapan saya harus taat sama Allah? Sampai mati. Kalau besok misalnya kita mati, maka taatnya sampai Allah Subhanahu wa taala sudah cukup sampai besok. Kalau kemudian nanti misalnya kau sudah mati, berarti taat sama Allahnya cukup sampai nanti. Beribadah sama Allah cukup sampai nanti saja. Karena kan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pesan kepada kita dan di akhir surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang kepada kita al-yakin. Apa itu al-yakin? Kematian. Maka alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, kula panjenengan kemarin diberikan nikmat oleh Allah untuk merasakan beribadah di bulan Ramadan. Maka ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu jangan berhenti ketika Ramadan selesai. Eman-eman kita sudah mengusahakan banyak hal di bulan Ramadan, tilawahnya, sedekahnya, puasanya, qiyamul lailnya, dan sekian banyak ibadah. Lah kok ketika Ramadan selesai itu semua ditinggalkan, kira-kira siapa yang rugi? Kita yang rugi. Karena kita meninggalkan sesuatu yang baik untuk apa? Untuk sesuatu yang mungkin tidak baik. Maka di Syawal ini, di bulan Syawal dan seterusnya, kalau di bulan Ramadan mungkin para ustadz itu, para dai, para kiai yang memberikan tausiah, memberikan pesan kepada kita, ayo hidupkan Ramadan dengan amal soleh. Dan alhamdulillah kemudian kita bisa menghidupkan bulan Ramadan dengan amal soleh. Maka tugas setelahnya, tugas setelah Ramadan selesai adalah bagaimana kita meramadankan hidup kita. Kayaknya Ramadan itu nikmat banget loh, nikmat sekali Pak. Mau ibadah itu rasanya enteng, rasanya ringan. Kenapa? Karena banyak yang melakukan. Kenapa puasa Ramadan itu ringan? Karena banyak yang melakukan. Kenapa sholat tarawih qiyamul lail di bulan Ramadan itu terasa ringan? Walaupun mungkin kadang imamnya membaca bacaan yang sangat panjang, karena akhir kancane banyak temennya.
Tapi kemudian kenapa di bulan lain susah? Karena godaannya lebih berat. Godaannya lebih berat. Maka mari kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah kuatkan, mampukan kita untuk meramadankan hidup kita. Maka yang pertama tadi, kenapa waktu itu sangat penting? Karena waktu itu adalah umur, dan umur itu adalah modal manusia untuk beramal soleh. Sebab yang kedua, kenapa waktu ini sangat penting? Karena waktu itu adalah salah satu sebab seorang hamba akan dihisab. Dihisab itu diapakan? Bahasa Indonesianya mungkin kalau dihisab itu dihitung amal perbuatannya, atau dimintai pertanggungjawaban atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pada hari kiamat nanti, wala tus'alunna, pasti, ya, pasti semua dari kalian, wala tus'alunna, akan dimintai pertanggungjawabannya, yauma idzin, pada hari itu, 'anil na'im, atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Dan waktu ini adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka waktu yang kita miliki di dunia atau umur yang Allah berikan kepada kita, itu juga sesuatu yang akan dihisab. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umurihi fima afnah. Ketika kita antri pada yaumul hisab, antri di padang mahsyar, menunggu satu persatu untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi peradilan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan selesai hisab seseorang, tidak akan bergeser kaki seseorang sebelum ditanya tentang beberapa perkara. Tidak akan selesai hisab seorang hamba sebelum ditanya tentang beberapa perkara. Yang pertama, an umurihi fima afnah, tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Alhamdulillah umat Nabi Muhammad niku umurnya tidak panjang. Umurnya hanya sekitar rata-rata 60 sampai 70 tahun. Pendek ketika dibandingkan dengan umur umat terdahulu. Nabi Nuh misalnya, Nabi Nuh kan umurnya berapa? 950 tahun, karena memang rata-rata umur umat terdahulu niku ya segitu itu. Nah, kita alhamdulillah tidak sampai 10%-nya dari umurnya Nabi Nuh, 70 tahun. Artinya lebih pendek. Nah, kita berharap semoga umur yang pendek itu tidak memberatkan hisab kita, karena hidup kita di dunia tidak panjang. Tapi hati-hati kalau umur kita sia-siakan. Apalagi kalau kita kemudian punya slogan, kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati. Lah yang jadi pertanyaan, surganya sinten niku? Surganya siapa yang didapatkan dari jalan seperti itu? Surga itu butuh diperjuangkan, butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan surganya Allah aja, beliau sampai berdarah-darah niku, ya, sampai berlari bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy, ditolak di Taif, dilempari batu, gitu kan. Kemudian di perang Uhud sampai kemudian gigi beliau ada yang patah, ya, terkena helm besinya, ya, pelindung kepalanya kemudian melukai bagian pipi beliau, ya. Dicampakkan oleh kabilahnya. Pernah Rasulullah niku diboikot niku, Bani Hashim diboikot oleh Quraisy. Ujiannya sangat berat. Maka kalau misalnya kecil dimanja, Rasulullah niku kecil dimanja sinten?
Bapaknya beliau meninggal sebelum beliau lahir. Ibu beliau meninggal ketika beliau umur 6 tahun. Siapa yang mau memanjakan? Umur 12 tahun sudah bekerja keras mengembala kambing punya pamannya. Kemudian diajak berdagang ke negeri Syam. Sudah Masya Allah perjuangannya sangat berat. Kemudian muda foya-foya katanya Nabi Muhammad apa foya-foya, kehidupannya ini keras. Ya, walaupun Nabi Muhammad pernah merasakan kekayaan ketika menikah dengan Sayyidah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, tetapi kan kemudian kekayaannya Khadijah itu semuanya dipersembahkan untuk dakwah Islam. Apakah kemudian Nabi Muhammad ketika tua kaya raya? Enggak. Bahkan ketika Rasulullah SAW melihat di dalam masuk ke dalam rumahnya, ngecek di meja makan ada makanan apa enggak, apa yang kamu masak hari ini, ketika bertanya kepada istrinya, tidak ada makanan wahai Rasulullah. Oh kalau begitu saya puasa. Lah kita kan gampang sekarang, buka kulkas apa baik enten. Nabi Muhammad buatan seperti itu, Masya Allah. Nah, kalau yang kehidupannya seperti Nabi Muhammad seperti itulah, kemudian mati masuk surga niku pantas, karena memang perjuangan pengorbanan beliau untuk agama Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Nah, yang punya slogan tadi ini makanya pertanyaannya surganya siapa yang akan dimasuki. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan umur kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya, di antara bentuk kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat untuk apa? Tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Ya, tidak bermanfaat untuk dunianya, terlebih lagi tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Maka sudahlah, mulai tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Boleh kok kita berkumpul dengan keluarga kita, boleh kok kita berkumpul dengan teman-teman kita, asalkan kumpul-kumpulnya itu tidak melalaikan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya contohnya misalnya kemarin lah di bulan Ramadan mungkin ada undangan buka bersama alumni SMA, buka bersama alumni SMP, buka bersama alumni universitas misalkan yang satu kampus. Buka bersama, sudah buka bersama silahkan, tapi jangan sampai buka bersama itu melalaikan dari kewajiban. Buka bersama, sholat maghrib ditinggal. Akhirnya karena sibuk bernostalgia, nostalgia masa-masa sekolah, masa-masa di pendidikan misalnya, sholat maghrib ditinggal, sholat tarawih ditinggal, pulang larut malam ditinggalkan pula tilawatul Quran. Akhirnya terlewat berbagai macam kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan pada waktu itu. Nah, yang seperti itu ditinggalkan. Maksudnya bukan buka bersamanya ditinggalkan. Sesuatu yang melalaikan dari taat kepada Allah niku ditinggalkan karena sia-sia. Ya. Kemudian ini cepat mawon ya, karena intinya adalah waktu, umur itu akan dimintai pertanggungjawabannya selama kita hidup di dunia. Ilmu juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Ilmu apapun yang kita miliki, sudahkah ilmu itu kita amalkan? Terlebih lagi adalah ilmu yang kaitannya dengan ilmu agama. Di mana panjenengan mendapatkan ilmu agama? Ya mungkin ketika hadir di majelis ini. Ini kan ilmu agama. Berarti nanti ketika tidak diamalkan, akan ditanya, kenapa tidak diamalkan? Oh kalau begitu Ustaz, tidak usah ikut pengajian saja, biar tidak ditanya gitu kan. Betul, saya ikut pengajian biar tidak dimintai pertanggungjawabannya. Ya pertanggungjawabannya kembali ke nomor satu. Kenapa sudah diberi umur kok tidak digunakan untuk memahami agama yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maju kena mundur kena, atas film Parkok gitu. Kemudian yang ketiga, wa amalihi, tentang hartanya. Halalkah jalan yang dia dapatkan, dan halalkah jalan yang dia gunakan untuk membelanjakan harta tersebut. Terkait dengan harta niku akan dua pertanggungjawabannya. Dari mana dia dapatkan, untuk apa ia gunakan.
Maka jangan sampai kemudian ini termasuk di Indonesia niku terbesar orang-orang terjerat kasus judi slot, judi yang ada di dalam HP ini. Ya, saya tidak tahu bentuknya seperti apa, tapi hindarkan generasi kita dari hal yang seperti itu. Hindarkan anak-anak kita dari hal yang seperti itu. Ya, karena terkadang itu kita melihat niku banyak manusia niku yang pengen hidupnya instan. Banyak manusia yang pengen hidupnya instan. Tidak berusaha tapi pengen mendapatkan hasil yang luar biasa. Ya salah satunya itu ya di dalam judi slot. Karena saya pernah bertemu kasus terjerat judi slot, ketagihan. Karena memang awalnya disetting dia akan menang di awal, disetting dia akan menang. Oh, karena menang itu kan mesti ketagihan. Ya, dia pasang sekian, dia akan mendapatkan sekian kali lipat dari apa yang dia sudah pasang. Tapi setelah itu dia tidak akan pernah menang sama sekali. Dia pasang lagi berharap menang tapi nggak akan menang. Dia pasang lagi. Akhirnya karena ketagihan hal-hal yang tersebut, hal-hal yang tadi itu, akhirnya dia berusaha dengan segala macam cara bagaimana uang yang sudah dia taruh di situ kembali untuknya. Tapi setiap kali dia memberikan memasang itu nggak akan kembali lagi. Akhirnya apa? Terjuallah sertifikat tanah, terjuallah sertifikat rumah, terjuallah mobil. Akhirnya nggak punya uang, akhirnya apa? Sudah terjerat judi slot. Karena nggak punya uang, dia harus pinjam uang. Kemana jadinya? Pinjol. Sudah terjatuh, tertimpa tangga. Pinjol ini juga menjadi PR untuk umat kita gitu. Kemarin saya melihat, saya tidak tahu betul atau salah. Ternyata karena kehidupan yang kemudian tontonan juga berpengaruh gitu ya, apa yang dilihat juga berpengaruh karena gengsi. Karena nuruti gengsi akhirnya apa? Sebenarnya tidak mampu untuk hidup dengan standar yang seperti itu, tapi karena gengsi akhirnya untuk memenuhi gengsi hidupnya untuk memenuhi nafsunya dia sudah pinjol. Terjerat pinjol, padahal hutangnya mungkin pokoknya hanya sekian, tapi ternyata ketika ditelusuri bunganya sampai sekian persen. Yang aslinya hutangnya hanya 30 juta misalnya, dia harus mengembalikan sekitar 60 sampai 100 juta. Ini kok ada kasus seperti itu Bapak dan Ibu sekalian? Dan kami mendapati langsung yang seperti itu. Mendapati korban pelaku pelaku korban dan pelakunya, Masya Allah. Padahal kalau kita hidup, kan kata Nabi Muhammad SAW niku, hidup enak niku cukup 3. Man asbaha aminan fi syirbihi. Siapa yang kemudian pada pagi hari mendapatkan rasa aman untuk dirinya, aman untuk keluarganya, aman untuk harta bendanya, aman. Mu'afi fi badanihi. Kemudian selain dia mendapatkan keamanan, dia juga mendapatkan kesehatan. Badannya sehat, dompetnya sehat. Indahu qutun yaumihi. Dan dia punya sesuatu yang untuk dia makan pada hari itu. Aman, sehat, punya bahan makanan untuk dimakan pada hari itu dari pagi sampai malam. Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Ka'anna hizzat lahu dunya bihadzafiriha." Maka kalau sudah aman, sehat, punya bahan makanan untuk hari itu, maka sudah terkumpul dunia untuknya pada hari itu. Kan cukup nih, aman, sehat, punya makanan. Apalagi yang kita cari?
mau nambah lagi makanannya. Oh, sudah punya kok. Sudah sehat, mau apa tambah sehat lagi? Mau udah sehat, mau tambah sehat lagi. Aman loh, sudah aman, mau apa lagi? Jadi kan aman, sehat, punya makanan. Aman, sehat, punya makanan. Sudah. Tapi kadang kita niku karena mungkin tontonan gitu apalagi kalau kita banyak melihat di YouTube niku orang-orang memamerkan hartanya, memamerkan ada grebek rumah, melihat di YouTube ada konten grebek rumah, melihat rumah seorang figur artis disyuting rumahnya, rumahnya seperti ini, mobilnya juga disyuting, mobilnya ada banyak, motornya ada banyak. Dan secara tidak langsung itu kan masuk ke dalam alam bawah sadar kita, saya pengen seperti itu, gimana caranya? Maka kadang banyak loh anak-anak sekarang kalau ditanya, kamu besok kalau besar mau jadi apa? Jadi YouTuber. Iya, jadi YouTuber. Ngapunten, sekarang mungkin jarang orang yang mau jadi guru. Karena kalau kita lihat penghasilan guru itu seberapa sih gitu. Kalau jadi YouTuber kita upload di YouTube, kita dapat yang namanya AdSense, kemudian mendapatkan syarat-syarat untuk mendapatkan AdSense itu sebulan itu bisa dapatkan sangat banyak itu. Tapi kalau kemudian anak-anak kita kok kabeh pengen jadi YouTuber, kok sih jadi mulang anak-anak selanjutnya sih yang jadi guru siapa? Yang jadi orang-orang untuk menduduki posisi-posisi penting siapa? Maka selain tadi menjaga anak-anak kita dari hal-hal tadi, judi slot, pinjol dan lain sebagainya, jaga juga anak-anak kita dari tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat. Kalau kita tadaburi dulu juga orang-orang yang kagum dengan korun itu juga sama. Laula utiya mithla ma utiya korun. Orang-orang yang kemudian menginginkan kebahagiaan di dunia, menginginkan harta duniawi, ketika melihat korun, itu mereka kagum sekali dengan korun. Seandainya kami itu diberikan harta sebagaimana harta yang diberikan kepada korun, takjub mereka dengan korun loh. Bagaimana tidak takjub? Lawang setiap hari ini korun kerjaannya adalah pawai, memamerkan hartanya. Yang dipamerkan padahal bukan hartanya, yang dipamerkan itu kunci dari gudangnya. Ma inna mafatihahu la tanu'u bi'usbil usbati ulil quwwah. Yang kunci gudang kekayaannya itu harus digotong oleh beberapa orang kuat. Kunci netok. Lah hartanya seberapa? Lah orang kalau melihat seperti, kuncinya kayak gudangnya sepira, hartanya seberapa? Kan orang takjub tentu. Tapi ternyata ketakjuban mereka niku kemudian ditutup sama Allah. Bukan ditutup sama Allah, dibalik sama Allah ketika kemudian pada suatu pagi semua yang dimiliki korun, pelayannya, hartanya, serta korunnya dibenamkan ke dalam bumi. Maka kemudian orang-orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala mengatakan sawabullahi khairun. Pahala balasan dari Allah itu lebih baik dari apa yang diberi kepada korun. Masya Allah. Ternyata pamer harta atau bahasa kita sekarang flexing gitu, bahasa kerennya. Pamer harta itu sudah dilakukan oleh zaman dulu oleh korun dan pelayannya. Dan sekarang mungkin pamer harta itu ditampakkan kepada kita lewat YouTube, lewat entertainment yang ada di televisi. Lah, sikap manusia nanti juga terbagi dua. Ada orang yang takjub kemudian menginginkan harta tersebut, ada orang yang biasa aja, yang di sisi Allah lebih baik. Ada orang yang seperti itu. Di mana kita mensikapi hal-hal yang seperti itu? Ya seharusnya kalau kita orang beriman, maka kita mensikapinya adalah biasa saja. Harta itu juga akan pergi, akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah mati misalnya, sudah meninggal dunia, kemana harta itu akan pergi? Diwariskan ke anak cucunya gitu kan. Apalagi kalau tidak disedekahkan, ya tidak akan menjadi pahala jariah. Kemudian apalagi yang akan dimintai pertanggungjawabannya? Badan kita. Badan kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan ini pun
terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yasin misalnya, panjenengan mesti sudah familiar dengan ayat ini. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Itu kan jelas sekali dikatakan pada hari itu kami tutup mulut-mulut mereka dan berkata kepada kami tangan-tangan mereka, memberikan kesaksian kepada kami kaki-kaki mereka tentang apa yang kemudian mereka sudah lakukan. Nah, inilah yang konon menjadi inspirasi seorang musisi legendaris bernama Chrisye, gitu kan. Napa dipelakune ngertos boten? Akan datang hari gitu, mulut dikunci, kata tak ada lagi. Itu konon yang menjadi inspirasi. Tapi bukan masalah lagunya. Masalahnya adalah badan kita yang sekarang kita miliki, yang di dalamnya terdapat ruh kita, ini nanti akan dimintai pertanggungjawabannya untuk apa saja. Kalau kita punya kekuatan, tangan kita itu sudah tanda tangan apa saja. Punya kekuasaan, tangan kita sudah untuk tanda tangan apa saja. Kaki kita sudah dilangkahkan kemana saja, itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, jadi kenapa waktu penting? Yang kedua adalah waktu adalah sesuatu yang akan dihisab. Kemudian yang ketiga, dan ini yang terakhir, kenapa waktu itu menjadi sesuatu yang sangat penting? Sebabnya adalah waktu menjadi sebab Allah menegakkan hujah kepada hambanya. Agar semakin paham, saya hadirkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 37. Ya. Ketika penduduk neraka disiksa di dalam neraka, mereka tidak kuat dengan siksa yang ada di dalam neraka, maka Allah